Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Mandala berkata, mereka pasti tidak akan beristirahat dan mungkin akan menyerang lagi di kota ini. Jadi waspadalah. Susum berkata, kota biker adalah jalan menuju Thurley. Mereka pasti akan memilih tempat ini jika mereka ingin bergerak. Hanya saja, kita akan sampai di sana 1 jam sebelum mereka. Mandala bertanya, lalu kenapa kita masih di sini? Ayo pergi. Susum menjawab, apa gunanya selalu bersembunyi? Karena mereka ingin berperang. Kalau gitu ayo kita berperang. Dan mereka pergi ya ke SPBU. Yo, mobilmu lumayan keren. Mandala berkata, cepat isi bahan bakarnya. Nah, ini si botak Irang berkata nih, ya Tuhan, wanita yang cantik, kalau kau ingin minum denganku, aku akan membayar bahan bakarmu full tank. Di sini dia megang pistol ya. Susum membalas, kau disarankan untuk menyingkirkan matamu yang melirik, atau dia akan menembak kepalamu. Nah, kau terlalu banyak minum, ha? Kalau kau berani menyentuhku, aku akan melihat apa kau bisa meninggalkan kota biker hidup-hidup. Terus dia ngelihat si Kelly. Hoho, ya Tuhan, ada wanita cantik yang begitu seksi. Terus dia mau pergi ke Kelly, tapi dengan cepat langsung ditonjok sama Susun. Aku sudah memperingatkanmu. Kau ingin mati kan? Kalau gitu, aku akan membantumu. Hai, ayo habisi mereka semua. Dan di sini ternyata backingannya banyak banget, tapi dengan cepat si gede langsung nembakin peluru ke atas, nembakin senjata ke atas. Ayo, siapa yang berani mendekat? Dan mereka semua langsung keringetan, gak berani. Susun berkata, yo tenang. Ini stasiun bahan bakar. Aku gak ingin mati karena tangki bahan bakar meledak. Iya dia benar. Ini adalah stasiun bahan bakar. Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan pisau. Jadi lebih baik kau lepaskan senjatamu. Oke? Diamlah atau aku jamin kau juga akan bisu. Sekarang bawa aku ke tempat si brengsek Tony. Kau kenal bos kami. Sekarang kita pergi ke sebuah kasino. Widih. Di sini, nah ini mungkin bosnya ya. Tony tadi ya. Tony, bos. Katakan padaku, ada apa? Bos, Tom dari gas station atau stasiun gas, stasiun pom bensin, membawa seorang pria dari kerajaan naga dan mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Bosnya membalas, kerajaan naga? Sudah berapa kali aku bilang ke kalian kalau aku membenci orang dari kerajaan naga dalam hidupku. Apa kau gak mengerti? Terus di belakang ada yang ngomong, ya ampun, ada apa dengan kemarahan ini? Hah, suara ini mungkinkah? Susun masuk guys. Yo, kau menjalankan bisnis yang cukup besar. Hah? Setan? Hah? Satan? Susum berkata, kenapa melihat teman lama seperti melihat hantu aja? Ayo, semangat dong. Hei, menjauh dari bos kami. Cari mati. Bosnya membalas, bajingan, keluar dari sini. Apa kau boleh berbicara di sini? Hah? Susum berkata, apakah terlihat seperti ada seseorang yang mencoba untuk membuat masalah? Enggak, maaf bos, maaf. Dan akhirnya di sini Susun dihidangin wine ya. Bosnya berkata, bos Satan, kemana aja kau selama bertahun-tahun? Aku mengira kau telah mokat. Susun menjawab, oh apakah begitu? Tapi ketika aku datang, aku dengar kau bilang kau benci orang kerajaan naga. Bagaimana mungkin? Aku berbicara tentang kerajaan naga sangat mengagumkan, terutama pria tampan, agung, dan menawan seperti Anda.
Aku selalu mengagumi dirimu. Dari lubuk hati terdalamku, aku bersedia melewati api dan air untukmu. Hanya saja, Anda telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa memberikan kesetiaanku kepadamu. Hoho, kebetulan aku butuh bantuanmu hari ini. Dan di sini kita melihat ada banyak sekali mobil nih. Ini orang ini berkata, sembunyikan mobilnya, masuk di kedua sisi gedung untuk berlindung. Dan tuh ya, baik banget mobil, baik banget tentara. Pada ngumpetin mobilnya biar nggak ketahuan mungkin. Orang yang kiri berkata, mereka yang bukan kiri, yang jauh, yang di sebelah sana. Dia berkata, mereka masih setengah jam lagi untuk melewati sini. Dan ketika mereka lewat sini, sangat tidak mungkin meloloskan diri dengan menembak dari kedua sisi. Nona, aku harus minta maaf. Kau harus menjauh dari perebutan kekuasaan di kehidupan keduamu. BTW ini kalau nggak salah pelayan dari si saudara dari Kelly ya kalau nggak salah ya. Dan di sini tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Hei, apa yang terjadi? Tim, laporkan. Terus seseorang datang. Ruangnya sudah ditembeli dengan bom. Apa? Dan orang itu langsung kena tembak. Sial, kita terjebak. Semuanya, lindungi aku dan buat garis pertahanan. Ayo, segera dekati aku. Dan tapi di sini satu persatu dari para tentara bawahannya semua mokat. Kelly bertanya, apa bisa temanmu melakukannya? Anak buah Phylon semuanya adalah tentara bayaran. Meskipun mereka lengah, begitu mereka beraksi, kekuatan bertarung mereka akan sangat menakutkan. Jangan khawatir, para pesuruh ini bertarung sama sekali bukan tentang darurat militer. Yang besar masih akan datang. Dan di sini mereka terpojok ya, ngumpet di belakang mobil. Bertahanlah saudara, bala bantuan telah masuk ke kota. Hei tuh, coba lihat, bala bantuan, kita menang. Untungnya, aku meninggalkan cadangan di luar kota. Sekarang kita lihat siapa yang bisa menyentuhku. Tapi pas mobil jalan, tiba-tiba ada ledakan. Hei, apa yang terjadi kali ini? Ranjau. Suara apa itu? Hah, tank. Jir, ada tank. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Susun menjawab, di negara ini, tanpa kekuatan yang lebih kuat, kau bahkan nggak bisa menjadi gangster. Kelly bertanya lagi, bagaimana mungkin kekuatan sekuat itu mendengarkan perintah Anda? Susun menjawab, ya, ketika Tony sedang mengawal pengiriman, aku mencurinya. Hah, apakah itu baik-baik aja? Susun melanjutkan, meskipun anak buahnya aku bunuh semua, aku membiarkan dia hidup. Sejak saat itu, kami menjalani hubungan persahabatan mendalam. Hei tuh, bala bantuan memutar balik dan melarikan diri. Sialan, para pengecut ini. Serang, jangan biarkan tank mendekat. Dan cepum, tanknya nembak lagi dan mobil sampai mental, orangnya sampai wokat. Hei, jangan bergerak, diam. Dan akhirnya ketangkep ya si kalau nggak salah bawahan pelayan butler dari si saudara itu. Orang yang kanan berkata, pria tua, kau mencoba bersembunyi di selokan, tapi dia ditarik keluar oleh anak buahku. Kupikir orang inilah pemimpinnya. Hah, itu dia? Susun bertanya, apa kau mengenalnya? Kelly menjawab, kepala pelayan kakakku. Oh ya bener ya guys, butler, kepala pelayan, yang juga asisten pribadinya. Aku nggak menyangka bahwa dia memimpin tim untuk membunuhku kali ini. Sepertinya tua muda yang telah melompat ke dinding. Nona, aku mohon lepaskan aku Nona. Aku tahu semua perbuatan memalukan tua muda. Aku bisa melaporkannya ke master. Nah terus ini si orang yang baru yang tadi ya, yang minta bantuan tadi itu, cuma namanya belum apa nggak guys tahu? Kayaknya nggak guys tahu deh. Yang intinya dialah, dia berkata, ini pemulihan darinya dan ini kan yang kau inginkan. Susu menjawab, kayaknya nggak perlu pengakuan. Lakukanlah sesukamu. Hah, Nona, aku mohon. Aku bisa menjadi anjingmu. Akan kulakukan apa yang kau inginkan. Lalu si Kelly mengambil pistolnya. Kau jabingan tanpa moral dan integritas. Kakakku merawatmu dengan baik, tapi kau seperti anjing. Dan Kelly langsung menembaknya dan langsung menghabisinya. Susun berkata, tenanglah, ada urusan yang harus diselesaikan. Sekarang seharusnya udah gak ada yang bisa menghentikanmu untuk pulang ke rumahmu. Tiba-tiba, tunggu sebentar, setan. Aku sekarang punya senjata, orang, dan tank. Menurutmu, seberapa besar kekuatan klub meningkat? Kekuatanku ada B-nya, mungkin typo atau kepencet lah ya. Menurutmu seberapa besar kekuatanku meningkat? Dari sejak kapan? Tentu saja, sejak para prajuritku dihancurkan sama organisasimu. Oh, apa yang kau maksud? Dia membalas, apa kau masih bermain-main denganku? Ketika aku berurusan, aku sangat damai. Aku hanya bisa menahannya di tempat menyebalkan ini. Beraninya kau datang menemuiku hari ini. Mari kita selesaikan masalah lama dan baru bersama. Tonis, oh ya Tonis ya namanya, gue lupa. Tonis, apa kau tahu kenapa aku membiarkanmu hidup? Karena aku tahu kau orangnya sangat sederhana. Tonis membalas, apa kau punya gambaran yang jelas tentang situasinya? Beraninya kau berbicara denganku sekarang? Orang ini bawahannya berkata, Bos, muka Anda. Hah? Kenapa? Anda sedang ditargetkan senapan sniper. Hanya memberitahu, itu bukan senapan sniper. Itu adalah howitzer inframerah. Jenis senjata yang radius skillnya 10 meter. Hah? Howitzer, kau jangan menakut-nakutiku. Jadi begitu, bos tidak mengizinkan kita tampil di awal agar tidak meninggalkan bagian belakang. Ternyata penglihatannya lebih tajam daripada kita. Susun berkata, kalau kau nggak percaya,
coba tembak aku. Terus akhirnya pistolnya pun ditaruh sama Tonis. Hehe, Bos Satan, aku hanya bercanda denganmu. Susu merespon, sungguh, candanya sangat lucu. Bos, tolong maafkan saya. Itu karena saya kehilangan akal sehat saya. Dan biarkan saya pergi sebagai orang bodoh. Kau bisa hidup, tentu saja. Tapi kau harus mengikuti satu hal kecil dariku. Tonis menjawab, iya, aku akan melakukannya. Oke, bagus. Diam di tempat, senyum dan cheese. Ayo kita ambil beberapa foto lagi. Kalau kau dalam masalah di masa depan, minta bantuanlah ke mereka. Jika mereka nggak mau, sebarkan foto ini di media online. Baiklah, selamat tinggal temanku. Dan mereka pun akhirnya pergi. Mandala berkata, bos, bukankah misi kita mengawal Nona Kelly ke Thorley, yang itu loh. Kenapa kau harus mengatur semuanya untuk nanti? Susu menjawab, nggak apa-apa, aku hanya menggoda mereka. Si gede berkata, aku nggak percaya. Kau pasti menyukai Nona Kelly dan ingin beberapa orang untuk menjaga dia. Mandala menambahkan, aku juga berpikiran yang sama. Susu merespon, terserah apa yang kalian pikirkan. Oke, bagus. Jika tidak, kau akan tetap menjadi menantu dari perusahaan perdagangan global Timur Tengah. Kalau kalian masih bicara omong kosong, keluar dari sini sekarang. Dan sekarang kita pergi nih ke manajer umum kantor pusat perusahaan perdagangan global berlokasi Timur Tengah, Thorley. Dan mereka sampai di sana, Mandala berkata, sudah nggak ada halangan di sepanjang jalan. Si gede menambahkan, aku punya firasat buruk tentang ini. Jangan khawatir, selama kau di sini, ini adalah dunia ayahku. Nggak ada lagi masalah, semuanya sudah berakhir. Mari berharap itu sudah berakhir. Terus di sini si saudara dari si Kelly ya, Handa, kumohon jangan cabut hak warisku. Aku bakal melakukan berkali-kali lebih baik daripada Kelly. Anakku yang bodoh, kau sungguh berpikir aku nggak tahu apa yang kau lakukan. Berapa kali kau bahkan tidak merusak pakaian adikmu. Penampilanmu membuatku kecewa, sangat kecewa. Karena itu aku tidak akan mencabut hak warismu, tapi mengambil kehidupanmu yang gak berarti. Dan tiba-tiba ayahnya nodong pistol ke arah si saudara dari Kelly. Dan akhirnya sekarang mereka masuk. Seseorang menghampiri mereka dan berkata, Anda sudah bekerja keras Nona. Bos telah mengatur semuanya agar Nona beristirahat dulu, dan kami akan menemui Anda besok. Kelly membalas, aku perlu menemuinya. Aku punya urusan mendesak dan harus segera menemuinya. Orang bawahan dari si ayahnya merespon, jika itu Master Felon, Anda tidak butuh izin dari bos. Master Felon baru saja mati 5 menit yang lalu. Apa? Hei bos, itu, lihat. Dan itu mayat dari si Felon kayaknya ya. Tato itu benar-benar Felon. Si gede berkata, aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa sang ayah turun tangan dan mengeksekusi putranya dalam pertarungan saudara? Susu menjawab, karena Felon gagal. Dia didiskualifikasi dari hak warisnya. Untuk perusahaan sebesar ini, sifat manusia nggak dipedulikan lagi. Yang kalah harus menghilang, atau bos akan dibenci oleh pemegang saham. Udah, pergi. Kelly berkata, Felon, kenapa kau meninggalkan kami secepat ini? Susu merespon, sejak kau masuk ke keluarga yang sangat kaya, inilah takdirmu, terima aja. Terus pas mereka mau jalan, tiba-tiba dihalangin. Mandala bertanya, apa? Kau tidak membiarkan kami bersama lagi, dan kau tidak membiarkan kami pergi. Bawahan dari ayahnya berkata, Nona Kelly bisa pergi, tapi Satan, tolong ikuti saya. Bos ingin bertemu dengan Anda. Si gede membalas, kami adalah bodyguard Nona Kelly, bukan bosmu. Apa kita harus menemuinya ketika dia menyuruh kita? Susu merespon, nggak masalah. Kita lihat apa yang dipikirkan bos besar harimau yang memakan anaknya. Kalian berdua dampingi Nona Kelly ke rumah. Tapi bos, Mandala bertanya, haruskah kita menunggu Anda turun? Susu menjawab, kembalilah, aku baik-baik aja. Tuan Su, bos, Satan datang. Dan Susu masuk, si ayah berkata, Tuan Satan, kau lebih muda dari yang kuperkirakan. Susu menjawab, apa kau akan percaya ketika aku menyebutkan umurku 50 tahun dan hanya raut muka yang muda? Tuan Satan, itu leluconnya cukup bagus. Tolong duduklah, Tuan Niels. Oke, Niels, gue panggil Niels ya. Tuan Niels, kau tidak hanya memanggilku untuk mendengar lelucon kan? Jika ada yang ingin kau katakan, sebaiknya kau katakan sekarang. Niels berkata, aku terkejut kalau Kelly mampu membuat The King of Mercenaries mengawal dirinya kembali. Karena permunculanmu, aku harus menghabisi anakku dengan tanganku sendiri. Itu membuat aku merasa sakit. Apa ini semua salahku? Apakah aku harus pergi? Aku khawatir tidak semudah itu untuk pergi. Sebagai kompensasi, kau harus menetap dan melayaniku selama 5 tahun. Dan aku akan membayarmu untuk membangun kembali The Stroke Squad. Aku sungguh benci diancam. Boleh aku bertanya, ancaman macam apa ini? Niels merespon, apa yang kau pikirkan? Sayangnya, trik ini lagi. Niels berkata, kau berani melangkah secara gegabah, kau akan hancur berkeping-keping. Susu bertanya, apa kau nggak takut jika aku menghabisimu? Orang-orangku sudah memeriksa sejak lama. Kau nggak membawa senjata apapun. Tiba-tiba ada asbak rokok terbang melayang. Loh, kenapa benda ini ada di sini? Mr. Niels, kau harus memahami banyak hal yang ada di dunia yang belum kau dengar. Ini mustahil. Ini pasti trik kan? Dan ternyata barang itu dimainin sama Cincu, jadi terbang kelihatannya. Kau keras kepala hingga jadi orang bodoh.
dan cepres, dan akhirnya pun asbaknya hancur tuh. Faktanya, aku ingin tetap low profile, tapi kau benar-benar mengancamku dengan senjata yang benar-benar di luar kemampuanmu. Terus kelihatan ya, sigar, terus korek api, sama buat alat motong sigarnya, itu semua terbang juga tuh. Duduklah Tuan Niels. Kenapa kau hanya berdiri aja? Bagaimana kau melakukannya? Susum bertanya. Kenapa kau sampai berkeringat? Oh, pasti panas di sini. Jika begitu, mari kita dinginkan. Dan akhirnya Cincu pakai skillnya, entahlah apalah. Intinya pakai skill dan bikin es tuh baik banget tuh sampai ruangannya menjadi dingin. Hah, ini Mr. Niels, bukankah kau sangat kuat? Kau bahkan gak berdiri sekarang. Untuk Tuan Su, mohon maaf atas kelakuan bodohku. Aku bersedia akan memberikan segalanya untuk menebus kesalahan. Tolong, izinkan aku menjadi pelayan setiamu. Susu membalas, pelayanku? Aku takut kau gak punya kualifikasi. Terus tiba-tiba Kelly masuk. Ayah pembunuh, kau tidak... Susu berkata, oh, Tuan Niels melihat sesuatu. Niels merespon, iya, di mana koinnya tadi yang jatuh? Hah, koin? Dalam hati Niels, tunggu, dia punya sesuatu untuk Kelly. Jadi jika aku membiarkan dia dan Kelly bersama dan membiarkan Kelly punya bayinya, bukankah itu akan... Susu berkata, kita udah selesai. Nikmatilah waktu kalian sebagai ayah dan anak. Selamat tinggal. Niels bertanya, Kelly, kenapa kau hanya diam di sana? Pergi, temani Tuan Su pergi. Kelly merespon, temani? Dia dibekerjakan olehku. Terus si Kelly langsung didorong keluar. Niels berkata, dandan dengan cantik, ajak Tuan Su untuk dinner. Cetan, apapun lah, pergi belanja, tidur sana. Apapun yang terjadi, kita harus menjaganya. Dan di sini, Mandala lagi nyantuy ya. Mandala berkata, Nona Kelly sangat antusias dan bersikeras untuk tinggal bersama kami selama 2 hari lagi. Ini cara yang terbaik untuk menghilangkan rasa lelah dan penat dari beberapa hari lalu. Bos, apakah sudah waktunya untuk mengekar Deli selanjutnya? Jangan terburu-buru. Sebelum membersihkannya, aku akan pergi ke Amerika dulu. Terus tiba-tiba, Tuan Su, bisakah aku mengundangmu untuk makan malam? Dan akhirnya mereka pun dinner di sebuah restoran. Kelly berkata, makanan kami nggak sebanding dengan punya kerajaan naga, tapi tetap lezat. Steak yang beragam rasa. Itu dan si Kelly ini udah agak ini ya, rada-rada pusing mungkin. Susun bertanya, Nona Kelly, ada apa denganmu? Kelly menjawab, bukan apa-apa. Apakah kita akan bertemu lagi? Susun bertanya, hah? Kau tidak ingin aku pergi? Kelly menjawab, aku akui kau adalah pria yang menarik. Nona Kelly, kau punya mata. Tapi akan kukatakan, aku sudah mempunyai pacar. Kelly merespon, kau salah paham. Aku tidak mengatakan ingin menikah denganmu. Aku akan mewarisi bisnis keluarga. Jadi, aku tidak ditakdirkan menikah dengan siapapun dalam hidupku. Jika tidak, aku akan menyerahkan harta keluarga ke orang lain. Jadi, kau bisa datang ke kamarku malam ini. Jangan khawatir tentang aku melecehkanmu. Terus ada Cincu kan, tapi kan si Kelly nggak bisa lihat kan. Cincu bertanya, atas dasar apa? Bagaimana bisa dia ada di depanku? Susun merespon nih, ya ini kau tetap harus berkonsultasi dengan ortu atau orang tua. Benar kan? Tiba-tiba Susun melemparkan sebuah piring ke arah semak-semak. Terus, aduh, hei, siapa itu? Tuan Su, kau sungguh di level yang tinggi. Aku sudah bersembunyi dan tetap bisa dideteksi. Hah, ayah? Susun berkata, Tuan Niels, karena sudah di sini, duduklah dan makan sesuatu bersama. Niels merespon, enggak, aku sudah makan. Aku hanya mengantarkan sesuatu untuk Kelly dan pergi. Ini, ambil ini. Aku udah mengerti dan pasti kau hamil malam ini. Hah? Ini apa ini? Putriku, berani dan buatlah dirimu bahagia. Jangan pedulikan aturan keluarga. Selama itu seseorang yang kau sayangi, segala sesuatu milikku itu adalah dirinya. Apa kau mabuk? Ya udah, sana, udah. Kelly merespon, aku yakin padamu. Kelly berkata, maafkan aku nggak tahu dia mengikuti kita dan ingin aku nikah denganmu. Tapi aku tahu aku nggak cukup untukmu. Aku hanya menyukaimu. Susu merespon, jangan nangis. Ketika kau merasa cukup, bawalah aku ke rumahmu untuk bergabung denganmu. Di luar sangat dingin. Dan akhirnya di sini si Niels lagi dalam mobil. Ini stabil. Ketika Kelly mengandung darah dagingmu, lihat bagaimana kau bisa menyingkirkan. Terus tiba-tiba Susu muncul. Susu berkata, apa yang membuatmu sampai mengantarkannya kali ini? Niels merespon, aku hanya kebetulan lewat dan kehabisan bahan bakar. Tiba-tiba aku terpikirkan untuk meminta bantuan Tuan Niels 2 hal. Sekarang kita pergi ke gedung keuangan internasional Wilson. Di sini ada mobil Audi lagi jalan, dikasih hormat sama bawahannya mungkin ya. Nah, orang ini adalah kepala keluarga Wilson yang baru, namanya Entwistle Wilson. Kan kalau yang lama berarti yang kemarin dihabisi sama Susun ya, pas berantem di kapal. Mungkin ini kepala keluarga barunya. Dia lagi nelfon orang nih. Dia berkata, apa maksudmu? Ada orang yang hilang. Aku mengirimmu ke negeri Dragon untuk membunuh seseorang, bukan untuk berenang di pegunungan. Kalau kau nggak bisa mendapatkan kepala God dalam 10 hari, aku akan menghabisimu. Sial,
Kalian semua nggak bisa diandalkan. Terus ini ada cewek datang ya. Bos, jangan marah. Aku akan menenangkanmu. Wilson merespon, hehe. Ayo kita lakukan di dalam mobil. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!